Halo anak-anak kelas 5A semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki subtema yang ketiga pada mata pelajaran IPA di tema 6. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Kali ini kita akan belajar tentang sifat hantaran benda. Berdasarkan sifat hantaran benda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor itu merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya itu adalah berbagai jenis logam seperti besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Yang kedua adalah semikonduktor, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya itu adalah silikon dan germanium. Kedua bahan ini biasanya digunakan untuk peralatan elektronika. Kemudian yang ketiga adalah isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya itu seperti kayu, plastik, styrofoam, karet, dan kain. Bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari bisa digunakan secara bersamaan sekaligus. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari itu tampak pada panci atau wajan, setrika, solder dan obeng, termos, dan masih banyak benda lainnya. Ini adalah beberapa contoh di antaranya. Yang pertama kita lihat panci dan wajan. Panci dan wajan ini terbuat dari bahan konduktor sehingga masakan cepat matang. Umumnya konduktornya dipakai adalah aluminium. Kemudian untuk pegangannya, pegangan panci dan wajan itu diberi isolator atau plastik atau karet agar tidak panas ketika kita memegangnya. Pada setrika, bagian bawah setrika itu terbuat dari konduktor agar dapat melicinkan pakaian di setrika. Pegangan setrika itu biasanya diberi isolator baik plastik ataupun kayu agar tidak panas saat kita pegang. Pada solder, ujung solder itu terbuat dari bahan konduktor sehingga dia bisa menghantarkan panas dengan baik dan bisa melelehkan timah atau logam lainnya. Pegangan solder itu diberi isolator atau plastik agar tidak panas saat kita pegang. Kemudian yang terakhir adalah termos yang akan kita bahas hari ini. Termos itu berfungsi untuk menyimpan air panas. Termos ini dibuat pertama kali oleh James Dewar, ilmuwan Inggris, pada tahun 1902. Ia membuat botol hampa udara dari kaca untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat meskipun pada musim dingin. Nah, termos ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah dinding dalam dari kaca berlapis perak untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi, ruang hampa udara atau vakum di antara dinding luar dan dinding dalam untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Kemudian bagian terakhir adalah penutup atau sumbat dari gabus atau karet untuk mencegah peristiwa konveksi. Di ruang hampa udara inilah yang berfungsi sebagai isolator sehingga panas air termos bisa tetap awet. Kita sudah belajar tentang sifat hantaran benda, baik itu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Seperti biasa kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Tugas yang pertama itu kalian menjelaskan bagian alat masak berikut ini dan jelaskan fungsinya. Di sini ada 5 nomor. Kalian boleh menjelaskan. Nomor yang pertama itu termasuk konduktor atau isolator, fungsinya untuk apa, dan seterusnya sampai nomor 5. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan cara kerja termos air. Kalian bisa menemukan jawabannya di video pembelajaran maupun di buku paket tema 6 kalian. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin, laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.